Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang partikel materi atau molekul materi IPA SMP kelas 9. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sejenak merenungkan dari ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Di sini dikatakan bahwa, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah pedih. Ya. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas izin Allah, ya. Seperti pada proses fotosintesis tumbuhan, di mana proses fotosintesis tumbuhan itu memerlukan memerlukan karbon monoksida dan air. Nah, karbon monoksida dan air ini merupakan suatu molekul. Nah, tahukah kamu bahwa makhluk hidup ini tersusun dari miliaran atom. Atom-atom ini berikatan satu sama lain, kemudian membentuk senyawa yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Salah satu contoh misalnya rambut. Nah, rambut kita ini tersusun dari molekul-molekul yang mengandung atom karbon, kemudian hidrogen, nitrogen, dan sulfur, dan masih banyak lainnya yang ada dalam tubuh kita. Untuk itu, mari kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, nah ini kita akan bahas tentang molekul, di mana molekul ini adalah sekumpulan atau sekelompok atom yang saling berikatan satu sama lain dengan sangat kuat atau kovalen. Nah, ini bermuatan netral dan dalam susunan tertentu serta cukup stabil. Nah, salah satu contoh misalnya pada molekul air, di mana molekul air ini terbentuk dari dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen. Nah, dua atom hidrogen berikatan dengan satu atom oksigen sehingga terbentuklah molekul air. Seperti ini. Tapi bukan berarti asal dia berikatan atau asal dia ketemu langsung dia menjadi air. Karena di alam kita ini kan banyak oksigen dan banyak hidrogen. Tapi nyatanya dia tidak membentuk air. Karena kalau dia membentuk air, maka kita akan tenggelam oleh air. Tapi nyatanya tidak. Itu kenapa? Ya karena untuk membentuk air, molekul air ini membutuhkan syarat seperti temperatur, suhu. Makanya di alam kita ini kita tidak tergenang oleh air karena temperatur suhunya tidak memungkinkan. Tapi molekul air H2O ini terbentuk dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, bila dua atom hidrogen berikatan dengan dua atom oksigen, maka dia tidak akan membentuk air H2O, tetapi dia akan membentuk molekul hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa perbandingan jumlah dan jenis atom dalam suatu molekul ini akan menghasilkan senyawa yang sifat dan jenisnya sangat berbeda. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya molekul-molekul di alam, molekul-molekul di dalam berikatan mengacu pada beberapa aturan dan bentuk-bentuk ikatan kimia. Nah, apabila molekul ini berikatan, harus sesuai dengan aturan-aturan atau syarat-syarat unsur tersebut dalam membentuk sebuah molekul, seperti yang saya katakan
sebelumnya. Nah, karena tidak sembarang suatu unsur ini membentuk molekul. Nah, yang berdasarkan dari sumber penyusunnya, pada molekul dapat dibagi menjadi molekul organik dan molekul anorganik. Molekul organik itu contohnya apa? Yaitu unit terkecil dari senyawa organik, yang senyawa organik ini disusun dari unsur utama C, H, O, S. Nah nih. Kemudian kalau senyawa anorganik, pada senyawa organik ini dia berasal dari makhluk hidup. Kemudian selanjutnya yaitu molekul unsur, di mana molekul unsur ini adalah molekul yang terbentuk atau tersusun atau berasal dari hasil kombinasi unsur atau atom yang satu jenis. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya molekul unsur ini tersusun atas dua atau lebih dari atom yang sejenis. Contohnya adalah molekul oksigen, O2, kemudian nitrogen, N2, dan H2, hidrogen. Nah ini adalah molekul unsur. Nah, dia terbentuk atau tersusun dari dua atau lebih atom yang sejenis. Contohnya nih ada hidrogen, kemudian fluorida, oksigen, kemudian ini O3, ini ozon ya. Kemudian nitrogen. Nah, ini dia terbentuk dari dua atom yang sama. Kemudian ini ada P4, ini tersusun dari 4 atom yang sama. Ini adalah contoh dari molekul unsur. Jadi molekul unsur itu adalah molekul yang terbentuk dari dua atau lebih atom yang sama. Nih, molekul unsur itu dia ada 3, yaitu molekul monoatomik, molekul diatomik, dan molekul poliatomik. Di mana molekul monoatomik ini terdiri dari satu atom. Kemudian molekul diatomik ini molekul yang tersusun dari dua atom. Kemudian poliatomik dia tersusun atas lebih dari dua atom. Contoh dari monoatomik itu helium. Nah, contoh dari molekul diatomik pokoknya dia yang terdiri dari dua atom, O2, F2, Cl2, N2. Nah, itu molekul unsur diatomik. Sedangkan molekul unsur poliatomik dia yang tersusun atas lebih dari dua atom yang sama. Contohnya P4, S8, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya molekul senyawa. Nah, molekul senyawa ini terbentuk dari beberapa unsur atau atom. Nah, molekul senyawa ini merupakan molekul yang dihasilkan dari penggabungan unsur atau atom dengan jenis yang berbeda. Nah, kalau molekul unsur tadi itu pada atom yang sama, kalau molekul senyawa ini pada atom dengan jenis yang berbeda. Contohnya ini molekul air, tadi sudah kita bahas, di mana molekul air ini terbentuk dari atom oksigen dan hidrogen. Dia memiliki atom yang berbeda ya, atom H dan atom O. Begitu juga dengan CO, karbon monoksida, dia tersusun atas atom yang berbeda yaitu C dan O. Karbon dioksida dia tersusun atas C dan O juga, tapi terdiri dari atom
satu atom C dan 2 atom O. Begitu juga dengan KOH dan NaCl. Nah, apa sih perbedaan antara molekul unsur dengan molekul senyawa? Ya, perbedaannya yang pertama itu dari pembentuknya. Di mana molekul unsur ini terbentuk atau pembentuknya 2 atau lebih atom yang memiliki unsur sama atau sejenis. Sedangkan molekul senyawa itu terbentuk atas 2 atau lebih atom yang memiliki unsur tidak sama atau berbeda jenis. Kemudian perbedaan yang kedua dari penguraiannya. Pada molekul unsur tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Pada molekul senyawa dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu perbandingan massa. Di mana pada molekul unsur, perbandingan massa unsur itu penyusun tidak lengkap. Sedangkan pada molekul senyawa, perbandingan massa unsur-unsur penyusun tidak tetap. Itu tadi materinya. Materi sedikit tentang partikel materi. Sekarang mari kita renungkan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian Al-Hijr ayat 22. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, di sini kan dijelaskan bahwasanya ada air. Nah, air ini kan merupakan suatu molekul. Kemudian saripati juga dijelaskan di sini. Nah, artinya apa? Semua ini atas izin Allah, dan untuk itu kita sebagai hamba yang beriman begitu indah ciptaan Allah. Jangan lupa kita untuk selalu bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.